Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rusmandayani dari Jurnalistik 3B. Dalam video ini, saya akan mengulas sedikit materi tentang psikologi komunikasi dan menganalisis salah satu profesi dari kejurnalistikan. Langsung saja ya, pada poin pertama, yaitu tentang pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang dari dua ilmu pengetahuan penting, yaitu ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Psikologi merupakan ilmu yang telah ada berkembang lama, sedangkan komunikasi merupakan cabang ilmu yang relatif baru berkembang. Psikologi komunikasi sangat membantu kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Adapun pengertian psikologi komunikasi menurut para tokoh, yang pertama menurut George M. Miller mengatakan psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Sejatinya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran dan pengalaman manusia. Lalu, dalam video ini saya akan mengulas sedikit tentang psikologi komunikasi yang ada pada presenter, yaitu salah satunya penggunaan komunikasi nonverbal atau pesan nonverbal. Di sini saya mengambil profesi presenter atau pembawa acara berita ataupun pembawa acara lainnya. Pembawa acara atau pranatacara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung. Pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan, ataupun dalam acara televisi seperti berita, hiburan, dan lain-lain, dalam radio, dan juga film. Pembawa acara atau presenter tidak hanya menggunakan bahasa verbal, tetapi juga menggunakan bahasa nonverbal. Berikut ini, saya akan memberikan contoh komunikasi nonverbal yang biasa digunakan seorang presenter. Pertama, menggunakan bahasa tubuh, misalnya seperti menganggukkan kepala, menggerakkan tangan, mengangkat tangan, bahkan melangkah pada saat melakukan pembacaan berita ataupun narasi. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah, misalnya dengan senyuman, muka serius, melotot, ataupun halus mengangkat, itu menandakan apa berita yang ia bawakan, apakah berita itu serius, ataupun bercanda, ataupun bisa disebut formal ataupun non-formal. Yang ketiga, menggunakan simbol atau lambang-lambang. Misalnya, pada pakaian yang digunakan, hal tersebut bisa menunjukkan identitas seseorang sebagai presenter ataupun pembawa acara berita. Lalu, menurut saya, pesan nonverbal bisa dikatakan penting. Mengapa? Pertama, pesan nonverbal bisa menentukan makna dalam komunikasi. Yang kedua, perasaan dan emosi dapat lebih cepat tersampaikan lewat pesan nonverbal. Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari distorsi dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal memiliki fungsi metakomunikatif atau memberikan informasi tambahan yang dapat memperjelas maksud dan makna pesan yang disampaikan oleh si presenter tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.